Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk kepada umat beliau dalam arti yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang satu penyakit yang di Malaysia disebut dengan resdung. Jadi sinusitis, iaitu gangguan yang terjadi di persekitaran hidung dan pernafasan bahagian atas. Jadi seringnya disebut dengan penyakit resdung. Resdung iaitu gangguan yang mengganggu pernafasan bahagian atas seseorang. Sementara kawannya ialah asma, iaitu gangguan pernafasan yang dialami oleh seseorang di bahagian dalam. Jadi organ pernafasan kita ada yang sebelah bawah yang kita panggil dengan paru-paru, kemudian bronchial tube, dan juga saluran pernafasan di sebelah dalam. Kemudian yang sebelah luar yang kita sebut dengan hidung dan juga rongga sinus di dalam ini. Kemudian itulah tempat laluannya udara yang disudut oleh paru-paru kita, yang kita sebut dengan sistem pernafasan. Jadi organ pernafasan kita ada yang sebelah atas, ada yang sebelah bawah. Yang sebelah atas disebut dengan resdung dan itu yang akan kita bahaskan pada saat ini. Jadi kita tahu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ramai sekali anak-anak yang kena asma, yang susah untuk sembuh, yang kadang-kadang bersin tiap-tiap pagi. Jadi itu di antara gejala-gejala resdung atau sinusitis ini ialah sering bersin. Dan bersin itu boleh dipicu oleh udara yang sejuk pada pagi-pagi hari, masuk bangun dan masuk saja bilik air, dia sudah bersin-bersin. Kemudian ada juga yang dipicu oleh debu atau semacam debu, dan ini sering berlaku kepada mereka-mereka yang bekerja di persekitaran yang kurang baik, yang banyak debu-debunya. Jadi dust, jadi debu boleh jadi pemicu, dan juga cuaca yang sejuk atau pagi-pagi hari juga boleh menjadi pemicu kepada masalah resdung ini. Jadi itu di antara gejalanya ialah hidung tersumbat, bersin-bersin, kadang-kadang tiap-tiap pagi, kadang-kadang pengaruh daripada debu-debu yang banyak tadi. Dan juga di antara tanda-tanda atau simptom-simptom orang yang resdung ini ialah berair hidung, selalu ada ingus yang keluar, ingus boleh meleleh di hidungnya, dan boleh juga ada juga yang sampai menitik. Jadi ada pesakit saya sampai dia tidak sanggup untuk ke masjid untuk solat berjamaah. Karena apa? Karena waktu pagi seringnya hingusnya itu boleh jatuh ke bawah. Jadi kadang-kadang disumbatnya dengan tisu, tapi dengan tisu-tisu yang sudah basah itu jatuh. Jadi ini menjadikan dia tidak khusyuk untuk solat,
dan juga mungkin mengganggu orang di kiri dan kanannya, diputuskan untuk tidak ke masjid. Jadi setelah kita obati, alhamdulillah izin Allah sembuh, dia boleh ke masjid seperti biasa. Jadi resdung di antara tanda-tandanya hidung berai, bersin-bersin tadi, dan juga hidung tersumbat. Kadang-kadang rongga hidung sebelah kanan, kadang-kadang rongga hidung sebelah kiri, kadang-kadang kedua-duanya. Kalau disuluh ke dalam pakai toslen, itu kena nampak ada polip. Ada polip yang menutup lubang hidung tu, kadang-kadang warna merah, kadang-kadang juga ke coklatan, kecoklatan itu macam tu. Kemudian di antara juga tanda-tanda orang yang resdung ini ialah dia susah untuk bernafas, sehingga kadang-kadang dia bernafas dengan mulutnya karena tertutupnya oleh polip tadi kedua-dua lubang hidung, maka dia terpaksa bernafas dengan melalui mulutnya. Jadi itu di antara penyakit-penyakit resdung. Dan kadang-kadang gatal juga. Di tanda-tandanya gatal, bahkan gatal itu mata, hidung dan telinga sekali. Jadi gatal dan kemudian hingus yang senantiasa ada, yang boleh warnanya seperti putih telur, dan juga ada warna yang putih pekat, ada juga yang warna hijau, dan ada juga yang warna kuning. Jadi bermacam-macam warna, tapi kebanyakan resdung warnanya itu putih telur atau putih, ya, dan kadang-kadang sampai menitik macam air turun. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan tanda kepada lemahnya antibodi. Jadi datangnya tanda-tanda resdung itu ialah karena antibodi kita yang cukup lemah. Jadi apa penyebab resdung? Ialah antibodi yang tidak kuat, terutama di bahagian pernafasan bahagian luar. Itu setiap datangnya udara, masuknya udara ke dalam, itu dalam udara bermacam-macam kuman. Jadi kuman ditapis oleh bulu hidung kita, kemudian ditapis lagi oleh kelembapan atau lendir yang berada basah, yang berada di sekitar sinus kita, dan itu sebenarnya antibodi kita. Pada orang yang antibodinya kuat, setiap udara yang masuk yang membawa kuman bersamanya, kuman itu akan dibunuh oleh antibodi. Jadi yang masuk ke dalam adalah udara yang bebas daripada kuman dan yang bersih setelah ditapis oleh bulu hidung dan segala macamnya. Jadi orang tersebut tidak kena dengan gangguan pernafasan, baik asma di gangguan pernafasan bahagian dalam atau resdung di gangguan pernafasan bahagian luar tadi. Jadi itu orang yang antibodinya kuat. Bagi orang yang antibodinya lemah, iaitu penyebab kepada resdung itu sendiri, setiap udara masuk, kadang-kadang dia bersin-bersin. Kalau bersin itu sekali dua, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita ucapkan alhamdulillah kalau sekali dua. Alhamdulillah dengan adanya bersin tersebut, keluarlah kuman-kuman yang ada tadi yang tidak mati. Tetapi kalau sudah berterusan, itu sudah merupakan satu penyakit, diperlu kita obati, ya. Jadi yang sekali-sekali itu baik untuk kita. Makanya setiap kali kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan bersin itu ibaratnya keluarlah penyakit kita. Semacam itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi punca kepada resdung ialah lemahnya antibodi seseorang di kawasan pernafasan bahagian luar. Jadi kenapa antibodi lemah? Karena banyaknya toksin-toksin di persekitaran hidung. Jadi kalau kita lihat orang yang resdung, itu mukanya selain daripada hidungnya yang berair, selalu bersin, kemudian juga hidung tersumbat, dan pedih mata atau berair mata, gatal dan segala macamnya itu. Di antaranya juga ialah bahawa orang-orang yang kena resdung ini, dia kerap sekali
bersin sampai ada pesakit itu. Saya punya pesakit sampai satu kotak tisu untuk anaknya itu setiap hari. Jadi hidung tu meleleh terus. Jadi bukan hanya sekedar bersin, mengeluarkan ingus yang banyak sehingga menghabiskan satu kotak tisu tiap-tiap hari. Jadi kalau dibawa ke doktor spesialis, ini disebutkan, dikatakan bahawa adanya alergi kepada udara yang sejuk, mungkin alergi juga kepada debu atau dust tadi. Tetapi yang pasti sebenarnya ialah bahawa ketahanan tubuh seseorang itu tidak kuat. Jadi kuman yang masuk, dia attack kita karena lemahnya antibodi, kuman mengambil kesempatan atas lemahnya antibodi tadi. Jadi ingus yang keluar, lendiran yang keluar, baik putih atau jernih atau kuning ataupun hijau, itu merupakan askar kita yang mati berperang dengan musuh, iaitu kuman tadi. Maka ketika antibodi kita tidak kuat, peperangan yang berlaku antara antibodi yang lemah, askar yang tak kuat tadi dengan kuman-kuman, maka banyaklah askar kita yang mati. Jadi antibodi darah putih dalam tubuh kita samalah prinsipnya dengan askar dalam satu negara. Jadi bila askar itu kuat, maka musuh tidak akan berani menyerang. Dia akan bersiaga di tempat-tempat tertentu, terutama sekali di persekitaran pernafasan kita. Karena setiap udara yang masuk, udara itu sendiri mengandungi banyak kuman-kuman yang perlu dibunuh oleh antibodi kita. Jadi penyebab kepada adanya resdung ialah lemahnya antibodi. Jadi penyakit resdung biasanya kalau kita lihat di Malaysia bermacam-macam perawatan, ada yang gurah, dimasukkan air ke dalam hidung. Tu kita lihat juga bagaimana keluarnya ingus-ingus yang banyak, bahkan diambil gambar, dimasukkan di surat khabar dan segala macamnya, dimasukkan ke YouTube dan segala macamnya. Itu kita lihat bagaimana perawatan itu mengeluarkan lendiran tadi. Itu sebenarnya tidak menyembuhkan. Karena apa? Lendiran ini akibat. Yang perlu kita betulkan dalam membantu untuk menyembuhkan penyakit ini adalah kita betulkan penyebabnya. Jadi penyebabnya antibodi yang lemah, harus perawatannya kita menguatkan antibodi. Jadi bila antibodi kita kuat, samalah dengan askar yang cukup dan kuat. Jadi nanti askar yang cukup dan kuat tadi, antibodi kita akan bunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara yang banyak itu. Jadi rawatan yang dilakukan dengan hanya membuangkan ingus itu yang membuangkan sedia kala ada. Tetapi nanti 2-3 hari, seminggu dia akan muncul balik selama antibodi tidak diperkuatkan. Jadi perawatannya itu gurah mungkin perlu, tetapi dia tidak boleh menyembuhkan resdung itu sendiri. Juga kita lihat dan kita dengar ada sebentuk rawatan yang mengeluarkan seperti cacing atau putih-putih. Itu sebenarnya mungkin merupakan lebih kurang dengan antibodi yang mati tadi. Tapi itu dalam tisu kita, dia akan melahirkan dalam bentuk yang putih-putih seperti kekuningan, seperti nanah itu menandakan bahawa antibodi kita di persekitaran muka tidak begitu kuat. Dan kita lihat juga bagaimana orang-orang ini banyak yang sampai mukanya sudah rosak. Bahkan ada pesakit saya karena resdung sampai sebiji matanya dibuang. Itu. Jadi ada pesakit saya dari Bandar Tun Hussein On Kuala Lumpur dulu. Dia datang untuk mengobati anaknya. Katanya, saya takut doktor, katanya. Kenapa puan takut? Karena jiran saya, anaknya sudah dibuang sebiji matanya karena resdung yang tak sembuh-sembuh. Jadi saya takut nanti anak saya yang resdung ni akan jadi macam tu juga. Tapi alhamdulillah boleh diselamatkan.
Jadi perawatan yang dilakukan selama ini dengan resdung, baik itu membuangkan ingus seperti gurah itu, atau mengeluarkan cecair-cecair yang kuning-kuning putih-putih itu, atau seperti yang dilakukan oleh orang secara tradisional, diasap dengan batang resdung itu, kain, dibakar kain itu, kemudian didekatkan ke kawasan hidung, maka dengan kepanasan tadi yang kita bakar itu, mungkin kita sebut batang resdung itu, maka akan matilah kuman-kuman. Tetapi kuman-kuman yang mati dengan rasa panas itu yang ada waktu itu dan di tempat itu. Besok kuman lain masuk lagi bersama udara. Jadi nanti dia tidak ada kesudahan. Makanya perawatan itu perlu dilakukan berterusan. Jadi setiap yang kita lakukan berterusan itu tidak menyembuhkan. Jadi kalau disembuh seharusnya seminggu kemudian stop. Karena apa? Semua kuman sudah mati. Tetapi kuman-kuman mati yang ada waktu itu sementara kekuatan antibodi tidak diperkuatkan. Maka perawatan yang dilakukan tidak menyembuhkan penyakit resdung. Nah, oleh sebab itu sebenarnya orang Melayu panggil penyakit ni resdung. Kenapa orang Melayu panggil resdung? Karena resdung itu dibuat dari dua perkataan. Bahasa Inggeris res, bahasa Melayu, ujung bahasa Melayu itu hidung. Jadi dung, res digabungkan antara bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu jadi resdung. Kenapa dipanggil resdung? Karena penyakit itu res di hidung. Dia susah untuk sembuh. Jadi akhirnya diberi nama baru yang disebut dengan resdung. Adakah resdung ini curable disease atau tidak? Boleh disembuhkan, dibantu untuk sembuh atau tidak? Ini kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW, ialah kullu da'in dawa. Kata Nabi, kullu da'in dawa, alima man alimahu wa jahila man jahilahu. Tiap-tiap penyakit itu, kata Nabi, ada ubatnya, termasuk resdung. Jadi mungkin nama itu boleh kita tukar balik nanti kalau dia dah boleh sembuh. Termasuk resdung boleh disembuhkan. Artinya resdung termasuk curable disease. Kenapa tidak sembuh selama ini? Karena perawatannya itu hanya untuk membetulkan akibat, tidak membetulkan penyebab. Jadi penyebabnya ialah gangguan kuman di paru-paru, di kawasan hidung yang masuk bersama dengan udara, lemahnya antibodi, maka antibodi yang lemah tidak sanggup untuk membunuh kuman yang terus masuk tiap-tiap kita bernafas. Jadi lemahnya askar dalam satu negara tidak sanggup membunuh, melawan, mengusir serangan yang datang daripada musuh dari luar. Jadi akhirnya askar kita mati. Askar yang mati itulah jadi lendiran ataupun dahak, kahak bahasa kitanya, ya. Lalu bagaimana totok punggung boleh membantu orang yang resdung? Bagaimana totok punggung boleh menguatkan antibodi? Jadi totok punggung sangat, alhamdulillah, banyak testimoni yang berlaku yang datang kepada kita. Alhamdulillah sangat membantu untuk menguatkan immune system atau ketahanan tubuh. Dia sangat kuat, dia akan jadi lebih kuat dengan kita lakukan totok punggung. Jadi banyak testimoni yang datang. Ada seorang tu datang, dia anaknya datang belajar kursus totok punggung karena ingin membantu anaknya yang sentiasa waktu pagi-pagi bangun tidur bersin kerjanya. Jadi dia terpanggil membaca testimoni yang kita hantar, kemudian datang belajar dan balik dia totok anaknya yang resdung tadi. Alhamdulillah berapa kali dia buat tak tahu, tapi alhamdulillah kesembuhan yang berlaku kepada anaknya tersebut. Bahkan ada yang bekas student hanya menotok sekali anaknya juga,
Dan selepas tu besoknya tidak bersin-bersin lagi katanya. Ada juga yang datang belajar kerana adiknya asma dan juga resdung. Jadi asma lama-lama boleh juga jadi kena resdung. Resdung, gangguan pernafasan bahagian luar, lama-lama kalau tak sembuh boleh jadi nanti asma juga. Jadi ketika anaknya asma, dia datang belajar, alhamdulillah dengan izin Allah, dia boleh membantu anaknya, adiknya untuk sembuh dari penyakit asmanya itu. Ada juga katanya asma setelah beberapa kali dibuat, tetapi tidak ada seteruk yang sebelum-sebelum tu. Jadi kalau diteruskan perawatan, alhamdulillah insya-Allah dia akan sembuh sepenuhnya. Jadi bagaimana totok punggung boleh menguatkan antibodi seseorang, iaitu dengan memecahkan toksin-toksin yang menghalang kelancaran darah, yang di mana di dalam darah bersih itulah adanya kita punya white blood cell, iaitu sel darah putih kita. Dan apabila sel darah putih kita boleh berenang dengan baik di dalam darah kita yang bersih, yang bebas daripada toksin-toksin, maka sampainya antibodi kita dengan lebih baik dan lebih banyak ke kawasan pernafasan kita bahagian luar, iaitu hidung, maka aska atau antibodi yang sudah banyak sampai tadi dengan sendirinya akan bunuh tiap-tiap kuman yang masuk bersama udara yang kita hirup. Jadi begitulah totok punggung kita lakukan untuk menguatkan antibodi. Bukan untuk menguatkan antibodi untuk menghalang resdung, membantu menyembuhkan resdung saja. Termasuk juga untuk asma. Termasuk juga untuk gangguan-gangguan pernafasan disebabkan kuman atau virus yang lain-lain. Termasuk di Indonesia sudah banyak dilakukan bagaimana totok punggung boleh membantu menguatkan imun sistem, ketahanan tubuh seseorang sehingga dia bebas daripada sebarang kuman, gangguan pernafasannya, baik resdung atau asma ataupun gangguan-gangguan kuman-kuman lain, virus-virus dan virus lainnya. Jadi ini sangat baik untuk kita pelajari dan kita amalkan. Mudah-mudahan dengan itu imun sistem kita yang lemah akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya untuk resdung, tetapi juga untuk seluruh tubuh kita. Maka dengan itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kuman dan virus boleh kita minimumkan, boleh kita kurangkan dan boleh kita sembuhkan diri kita insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada kesempatan belajarlah ilmu yang sangat berguna ini, iaitu totok punggung yang saya kembangkan di Malaysia. Setelah saya melihat begitu banyak yang terbantu di Indonesia, jadi saya rasa manusia ini lebih kurang sama. Kalau di Indonesia dia mujarab membantu orang-orang yang sakit, di Malaysia juga insya-Allah. Jadi kita akan melakukan kursus totok punggung online pada 15 sampai 19 hari bulan Jun ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan, silakan ikut. Tidak rugi untuk belajar totok punggung. Karena kalau tidak kita buatkan untuk pesakit pun, untuk anak dan isteri, keluarga kita, jiran tetangga juga manfaat yang lebih besar dan sangat banyak. Jadi itu sajalah mungkin dalam yang boleh saya bahaskan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita akan bicarakan pula, akan sebut pula tentang gangguan pernafasan bahagian dalam dan juga lain-lain penyakit yang susah untuk sembuh, termasuk asma, iaitu gangguan pernafasan bahagian dalam yang susah untuk sembuh. Tapi dengan totok punggung, insya-Allah boleh membantu untuk kesembuhan penyakit-penyakit ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.